Halo teman-teman, sekarang gue mau laporan ya. Tanggal 13 Februari gua sidang di Petun, di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk sidang kedua. Sidang kedua atas sebuah gugatan di mana gue menggugat Kepala Kantor Wilayah Jakarta Barat ya, Saudara S itu, gara-gara dia mengirim surat kepada IKPI. Nah, di mana surat itu gue gugat gitu ya. Nah, jadi awalnya menarik teman-teman. Hari ini adalah pengadilan tun yang paling menarik hari ini ya. Diawali dari gue datang jam 10 gitu ya. Gue ketemu ada orang partai di situ. Ada orang partai, rambutnya pendek, orangnya baik, ibu-ibu. Kalau gue sebutin namanya lu pasti kenal ya. Karena orang terkenal. Nah, gue ngobrol sama dia bla 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 ya. Nah, dan gue dapat sebuah informasi yang sangat penting dari ibu ini ya. Gue nggak bisa sebutin karena ya mungkin nggak enak juga buat dia ya. Gue nggak bisa sebutin, tetapi informasi yang gue dapatkan dari beliau ini menyebabkan gue akan membuat tambahan 3 gugatan petun yang baru. Gue sudah mempersiapkan 3 gugatan petun yang baru gara-gara gue bertemu dengan ibu-ibu ini. Karena gue mendapat inspirasi dari beliau ya. Sungguh menarik ya, kehendak alam teman-teman ya. Lu mau bilang ini kehendak kehendak Tuhan ke kehendak alam ke, apalah namanya lah. Intinya eh, nggak nyangka gitu teman-teman ya, hari ini dia sidang putusan. Jadi setelah hari ini dia nggak ada lagi ke Petun gitu ya. Gue sudah ngeliat orang ini beberapa kali di hari Selasa gitu. Cuman kali ini baru ketemu dia, kebetulan lagi rame tuh kan. Jadi lagi rame, tempat duduknya nggak ada tempat duduk gitu loh. Gue cari tempat duduk, ada satu yang kosong. Dia lagi duduk di situ. Pas gue datang, Bu, kosong ya. Nah, dia bilang, oh ya kosong Pak, silakan. Kalau mau ngecas di sini, oh baik banget orangnya ya. Nah, karena dia baik, gue juga ngobrol kan. Karena gue kenal dia, gue bilang, oh ibu iya, ini ya dari partai ini ya. Oh iya iya kenal gitu. Baik. Terus dia cerita lah dia digugat oleh siapa atau menggugat siapa. Gua ngobrol-ngobrol. Nah dari situ gue dapat ilham, dapat apa istilahnya ya, dapat sebuah insight gitu ya bahwa oh gitu ya. Kalau gitu gue akan mengajukan 3 gugatan baru. Nanti teman-teman yang akan gue sampaikan di video lain maksud gue. Kemudian karena hari kemarin hari Senin gue itu sudah menunggu dari jam 10 pagi sampai jam 2.30 kalau nggak salah, 11, 12, 13, 14. 4,5 jam gue nunggu di Petun di hari Senin kemarin. Gitu ya. Udah gitu diputus kalah lagi gue. Nah, jadi gue mempersiapkan air minum tinggi. Gue mau air minum satu galon, satu galon, satu aqua aqua yang gede gitu ya. Aqua minum gede gitu. Kemudian gue bawa jaket putih. Jaket jaket yang pakai yang berbulu-bulu itu loh. Karena dingin banget tuh di Petun. Gue udah pakai baju dalam, pakai baju kayak gini nih kaos ya. Pakai lagi eh kemeja panjang, kemeja panjang. Gue pakai lagi dasi, kemudian gue pakai lagi jas hitam. Masih kedinginan teman-teman. Jadi gue bawalah apa itu istilahnya tuh, yang yang jaket anti panas lah gitu lah ya, jaket orang orang apa yang buat nonton bioskop dingin banget gitu ya. Tiba-tiba jam 10 lewat dikit dipanggil, udah sidang, gue tumben gitu kan. Ya udah gue masuk ke sidang kan. Dan seperti biasa teman-teman ya, seperti biasa yang namanya ini sidang dismisal teman-teman ya. Ini sidang dismisal, sidang kedua. Kan minggu lalu kita ketemu oknum ya, ketemu oknum hakim yang sudah gue laporkan ke KY gara-gara dia ngomel-ngomel terus, ngomel-ngomel nggak jelas, gue nggak boleh ngomong, akhirnya dia hentikan sidang dengan semena-mena, sewenang-wenang, secara sepihak gue laporkan kan. Nah, hari ini seperti biasa ya, hakim memulai dengan ngamuk dulu di awal sidang karena gue merekam. Karena kan dismisal itu tertutup untuk umum, teman-teman ya. Sidang dismisal tertutup untuk umum. Nah, hakim menerjemahkan tertutup untuk umum adalah tidak boleh merekam. Padahal gue bilang enggak begitu, bos. Ya, tertutup untuk umum itu maksudnya tertutup untuk umum, bukan untuk gua. Gua bukan orang umum. Gua ini adalah para pihak. Gua ini orang yang di dalam, gua bukan umum gitu. Oleh karena itu, aturan dilarang merekam untuk umum itu untuk umum, bukan untuk gua. Jadi kita berdebat di situ tadi ya. Mungkin ada kali 10 menit ya kita gontok-gontokan ya. Akhirnya eh, karena beliau juga bingung ya, karena gua ngelawan terus ya. Akhirnya akhirnya ya udah akhirnya perdebatan ini nggak ada akhir, seperti biasa tiada akhir. Dia juga marah-marah, gua juga tetap bertahan gitu ya bahwa gua akan merekam gitu. Jadi teman-teman masih ingat teman-teman ya, walaupun seorang hakim punya kewenangan tetapi tidak boleh sewenang-wenang. Betul nggak, teman-teman ya, betul ya. Seorang hakim punya kewenangan tapi nggak boleh sewenang-wenang. Beliau juga sampaikan ada satu SEMA ya, SEMA 2 SE ya, Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA 2
tahun 2000 tahun 1991 kalau nggak salah ya, bahwa hakim punya kekuasaan di situ dia bilang. Wah, gue bilang nggak bisa begitu. Yang namanya kekuasaan tuh ada batasannya, ya kan? Bagaimana batasan-batasannya? Kalau nggak ada batasannya, sekarang kalau hakim merintahkan gue buka baju, gue mesti buka baju dong. Oh kan nggak boleh begitu dong, ya kan? Kalau gitu ada batasan, ya kan? Nah batasan ini nggak jelas. Oke, kalau gitu gue nggak bisa menerima kesewenang-wenangan gitu. Jadi akhirnya gue bilang, hakim tidak punya kewenangan untuk melarang gue merekam. Di dalam perma, di dalam sema tidak ada kewenangan itu bahwa hakim boleh melarang orang merekam itu nggak ada. Yang ada adalah hakim itu eh, mesti mengatur orang merekam. Kenapa mengatur orang merekam? Supaya untuk menjaga ketertiban persidangan. Tujuan Perma 5 itu bukan untuk melarang orang merekam, bukan juga untuk mengizinkan orang merekam. Enggak, karena semua orang boleh merekam. Ya, cuman perlu diatur. Nah, akhirnya kita ribut di situ, bla bla bla. Akhirnya dia juga menyerah. Ya udah deh, kita catat di persidangan ya. Kita catat kepada panitera, tolong catat ya. Saya tidak mengizinkan dia merekam ya. Ya udah. Akhirnya gue bilang juga, gue juga hakim punya pendapat, gue juga punya pendapat dong. Tolong dong pendapat gue disampaikan juga ya. Ya udah, gue sampaikan pendapat gue, dicatat oleh panitera. Nah, nanti kita lihat deh di putusan apakah akan muncul ya. Nah, jadi akhirnya gue menekankan lagi ya, berkali-kali gue tekankan dan dia juga bertanya ya bahwa rekaman ini untuk pribadi gue, bukan untuk umum. Ya, akhirnya dia mulai tenang gitu ya. Bahwa memang ini buat gue pribadi, bukan buat orang lain gitu ya. Kan ini sidang tertutup untuk umum, ngapain gue sebarkan ya? Kecuali minggu lalu kita ketemunya oknum. Karena kita ketemu oknum, terpaksa kita viralkan. Karena siapa lagi tempat kita mengadu kalau hakim aja udah berpihak gitu ya. Terpaksa kita mengadu ke rakyat gitu. Tetapi kalau hakimnya baik-baik saja kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak ada niat apa-apa gitu ya. Jadi niat gua untuk merekam untuk diri gua sendiri gitu. Nah setelah itu akhirnya sidang dibuka dan tiba-tiba hakim jadi baik banget teman-teman ya. Ini jadi hakim yang paling baik sepanjang gua berkarir di Petun ini. Gue sudah sidang berapa kali ya? Tiap minggu gue bersidang dari awal tahun ya. Dari bulan Desember sampai sekarang. Setiap minggu gue bersidang di Petun. Dan hari ini adalah hakim yang paling baik teman-teman ya. Paling baik. Terus terang gue respect sih. Terus terang gue respect ya. Dan kenapa sidang eh, kali ini itu adalah spesial? Karena baru kali ini gue ketemu hakim yang benar. Benar teman-teman ya. Maksudnya gimana benar? Sidang dismisal adalah sidang pemeriksaan persiapan. Oke, artinya apa? Artinya sidang dismisal itu adalah sidang untuk memperbaiki gugatan orang. Karena kan kenapa? Yang menggugat kan adalah warga negara melawan penguasa. Oleh karena itu, warga negara ini kemungkinan nggak ngerti pengadilan, nggak ngerti hukum. Kayak gue lah, persis seperti gue ini orang nggak ngerti hukum gitu ya. Akhirnya perlu diperbaiki. Anda punya gugatan, gitu kan? Nah, sidang pemeriksaan persiapan maksudnya adalah untuk memperbaiki gugatan. Nah, kali ini, baru pertama kali ini, gua disuruh untuk memperbaiki dokumen gugatan. Sebelumnya nggak pernah, guys. Sebelumnya nggak pernah. Sebelumnya, kalau lu ingat teman-teman ya, sidang-sidang sebelumnya, baru ketemu satu kali. Minggu depan langsung diputus gua kalah. Yang kemarin ya, kemarin tanggal berapa itu ya? Sidang pertama cuma disuruh diperintahkan untuk berbaikan. Sidang kedua cuma ditanya, lu sudah baikan belum? Belum. Sidang ketiga langsung diputus gua kalah. Nggak ada basa-basi, nggak ada penelitian, nggak ada pemeriksaan, nggak ada bukti, nggak ada apapun yang dihadirkan. Langsung dibilang kalah. Nah, berbeda kali ini teman-teman ya. Kali ini, sidang kali ini berbeda. Di mana kali ini hakimnya benar-benar kasih tahu, kasih nasihat, kasih tahu, ini loh yang salah, lu perbaiki ya. Ini loh yang nggak benar, lu perbaiki ya. Menurut hakim begini-begini ya, lu boleh pertimbangkan ya. Wah, luar biasa deh, baik banget. Gua salut ya sama hakim kali ini. Gua nggak tahu namanya ya, kalau tahu gua sebutkan namanya supaya teman-teman respect ya. Jadi sidang-sidang sebelumnya teman-teman, kita itu bahkan nggak punya hak untuk mengklarifikasi, nggak ada hak untuk menjawab bahkan si oknum hakim itu ya. By the way sudah gua gugat itu hakimnya. Kita tidak punya hak untuk membela diri, langsung kita didis gitu loh, langsung didis, dikalahin gitu ya. Silakan kalau lu mau perlawanan silakan katanya kan bang. Memang aneh tuh hakim ya. Dan akhirnya gue PLW, gue perlawanan ke semuanya gitu. Jadi hari ini tanggal 13 Februari itu betul-betul sidang yang sangat unik, sangat menarik. Gua berterima kasih kepada hakim. Beliau betul-betul mengedukasi gua ya, karena
gua siapa lah gue ya, rakyat biasa yang nggak ngerti hukum, banyak sekali cacat dalam dalam gugatan gua, banyak sekali error, tetapi dia tidak mendis gua, tetapi dia memperbaiki gugatan gue, membantu gue memperbaiki gitu ya. Banyak ilmu deh ya. Nah, nanti draft gugatan itu akan diperbaiki sesuai dengan petunjuk dan nasihat dari hakim ini. Oke. Nah, by the way, gue menggugat dua hal ya. Pertama, katun, keputusan tata usaha negara. Yang kedua, tindakan faktual. Ternyata nggak boleh. Lu mesti gugat katun ya katun, TF ya TF gitu. Nah, jadi akhirnya gue akan keluarkan TF-nya dan gue bikin gugatan baru untuk TF ini gitu ya. Nah, kita dikasih waktu 30 hari untuk memperbaiki gugatan. Nah, gue minta izin. 30 hari dihitung dari tanggal 13 dong, jangan tanggal 6 kemarin. Karena kemarin tuh nggak ada sidang. Kemarin itu si oknum hakimnya itu langsung menghentikan sidang secara sepihak gitu loh. Ya, cuman si hakim bilang ya memang aturannya begitu ya, 30 hari sejak sidang dismisal pertama gitu. By the way, oknum hakim yang kemarin ya, siapa namanya gue lupa, sudah gue laporkan ke KY, guys ya. Sudah gue laporkan ke Komisi Yudisial. Sudah gue laporkan juga ke keberatan. Gue sudah mengajukan keberatan administratif terhadap beliau ini kepada Kepala Tun ya. Dan akan gue gugat beliau ke Tun nanti ya. Karena tindakan faktual. Nggak boleh seorang hakim bertindak sewenang-wenang ya. By the way, hakim yang dulu ya. Mungkin teman-teman masih ingat hakim yang dulu. Yang yang ribut sama gue juga. Yang menghentikan persidangan secara sepihak juga ya. Yang akhirnya gue dikalahkan dengan dia bilang sudah cukup itu sidangnya ya. Nah, itu sudah gue gugat ke Petun dan sudah dapat nomor sengketa. Nah, nanti kita tunggu jawab sidang pertama ya. Gue mau tahu bagaimana hakim ini akan mempertanggungjawabkan tindakan faktual dia ya. Bagaimana bisa seorang hakim menghentikan persidangan padahal gue masih mau ya, masih ada yang mau gue sampaikan ya. Luar biasa itu hakimnya. Nah, jadi gini teman-teman ya. Kita ini kan sebagai rakyat, mereka penguasa, termasuk hakim ya, hakim kan penguasa ya. Nah, kita ini tidak bisa cengeng gitu ya. Lu nggak bisa nangis-nangis, marah-marah, nggak bisa teman-teman ya. Kita ini sebagai warga hanya bisa mengupayakan upaya hukum yang tersedia oleh negara. Oke, sekarang gini lah, lu ketemu hakim yang brengsek, oke, dia nggak mau dengerin lu, bisa apa? Nggak bisa apa-apa, ya kan? Dia nggak mau dengerin lu berusaha mau kasih bukti dia nggak mau terima, dia bilang sudah cukup, ya. Kemudian kita minta sidang dilanjutkan lagi, dia nggak mau melanjutkan. Kemudian gue ngomong lagi dia nggak mau dengar, dia langsung ketok palu, sidang diselesaikan. Lu bisa apa? Nggak bisa apa-apa, guys. Kita ini masyarakat nggak bisa apa-apa. Yang kita bisa lakukan adalah menggugat kembali orang ini ke petun. Nah, itu yang gue lakukan. Oke? Nah, gue nggak tahu bisa apa nggak ya. Kalau nggak bisa, gue gugat ke PN nanti. Nah, ya. Jadi satu persatu orang-orang itu akan gue gugat satu persatu ke PN. Biar dia tahu bahwa pejabat tuh nggak boleh sembarangan gitu ya, teman-teman ya. Nggak boleh sewenang-wenang gitu. Oke? Jadi begitulah guys hari ini eh gua sangat respect dan sangat terbantu sekali ya dalam sidang hari ini di mana eh she is the best deh, she is the best from them all gitu ya. Dari sidang pertama sampai sidang hari ini yang terbaik karena gue dapat nasihat yang benar, gue dapat perspektif hukum yang betul, draft gugatan gue dibenerin, dibetulkan gitu ya. Jadi ini hakim yang benar teman-teman, inilah hakim yang benar gitu ya. Seorang hakim harusnya begitu dari awal. Cuman yang kemarin-kemarin nggak begitu. Gue sudah dua kali di dis ya, sudah dua gugatan gue di dis. Ini gugatan gugatan yang ketiga, gue sudah masukin yang keempat. Nanti minggu depan gue masukin lagi ketiga lagi. Mungkin masih ada beberapa gugatan lagi gue masukin gitu ya. Nah inilah tindakan seorang hakim yang tepat gitulah, yaitu memberikan keadilan kepada masyarakat. Gitu teman-teman ya. Tapi kita nggak tahu ya minggu depan apakah dia lagi atau orang lain lagi nggak tahu juga. Karena ganti-ganti sih hakim betun ya. Gitu. Oke, by the way, apa yang gue gugat hari ini? Yang gue gugat hari ini adalah surat pengaduan kode etik dari Kanwil Jakarta Barat kepada IKPI. Oke, surat itu sampai hari ini gua tidak boleh terima. Lucu sekali teman-teman ya, IKPI nggak mau ngasih, si Kanwil nggak mau ngasih. Jadi apa itu suratnya? Nah, tapi hakim sudah minta, teman-teman ya, jangan khawatir. Hakim sudah minta, maka tergugat harus hadirkan di persidangan. Oke, nah, sedangkan tindakan faktualnya akan gue gugat dalam gugatan yang terpisah. Gitu teman-teman ya. Jadi kita sebagai warga negara jangan cengeng, jangan nangis-nangis ketika lu diperlakukan sewenang-wenang oleh pejabat. Lu harus menggunakan upaya hukum yang betul. Oke? eh, Dalam persidangan ini, gue belajar banyak hal, guys. Gue belajar nih ya.
Dari awalnya gue orang yang suka marah-marah, suka mengcounter bolak-balik, sekarang gue diam. Kalau dia ngomong, gue diam. Kalau gue ngomong, gue minta dia diam. Kalau gue ngomong dia potong, gue diam. Gitu ya. Jadi kita belajar untuk berdebat dengan baik, dengan beradab. Kita belajar untuk berargumen dengan beradab. Bukan seperti sama satpam itu, bla bla bla, teriak-teriak. Nggak begitu, teman-teman ya. Nggak boleh begitu. Kita sebagai warga negara harus berani, harus bisa untuk menjaga diri, menjaga ucapan kita, dan kita harus bisa mulai untuk kalau mau ngebahas hukum itu mesti ngebahas yuridis formatif. Artinya kita mesti bahas apa yang tertulis di undang-undang. Jangan kita berdebat di luar undang-undang. Itu nanti jadi perang perang kata-kata yang nggak jelas. Nah, kita belajar guys. Gua belajar teman-teman ya. Awalnya gua datang ke sidang itu eh deg-degan, bahkan sampai sakit perut, sampai mah gitu ya kan. Lu kalau pernah ya, kalau lu ribut sama orang, lu sakit mah gitu ya. Gue sampai pernah. Sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak. Sekarang gue melihat ya, hakimnya manusia biasa gitu ya. Tergugat juga manusia biasa, teman-teman juga gitu ya. By the way, gue salamin mereka pulang gitu ya. Salam, pas gue pulang, gue salamin tergugat ya. Salamin satu-satu. Gue sudah kenal tuh ada bapak siapa. Gue sudah kenal mereka ya. Jadi nggak masalah teman-teman ya. Jadi ini hanyalah hubungan manusia yang biasa saja gitu. Yang error kan bukan mereka ya. Kan mereka hanyalah kuasa hukum doang. Yang error bukan mereka, yang error kan si oknumnya di kantor pajak gitu kan. Gitu ya. Jadi eh, teman-teman nggak usah khawatir ya. Petun adalah salah satu jalur yang bisa Anda gunakan kalau lu mau menggugat si oknum pejabat, termasuk pejabat pajak gitu ya. Dan kita tidak berniat untuk mencelakai orang. Kita hanya berniat untuk perdamaian sebenarnya. Kalau lu mau damai, ayo damai gitu. Kalau enggak ya sudah kita masukin ke gugatan biar biar nanti hakim yang memutuskan lu salah atau enggak salah gitu kan. Tetapi kalau lu sampai terbukti salah bisa celaka. Ya, karena kita akan teruskan nanti laporannya gitu. Gitu teman-teman ya laporan untuk sidang hari ini dan kita akan sidang lagi setiap hari Selasa. Selasa depan itu surat itu harus hadir ya. Surat yang dimintain oleh hakim harus dihadirkan minggu depan, hari Selasa depan. Dan hari Senin kita masih ada sidang nggak? Oh nggak ada lagi. Hari Kamis gua ada sidang di pengadilan pajak untuk yang kasus KPP Taman Sari. Ini sidang pertama. Kamis ini, kemudian minggu depan Selasa, kemudian kita akan masukin gugatan baru ke Petun lagi. Gitu teman-teman ya. Jadi enak Petun sih, enjoy sih gue sama Petun ya. Gue bahkan mau menjadikan Petun tuh sebagai kantor kedua gue ya. Bekerja di Petun tuh enak banget, tempatnya dingin. Oke teman-teman, itu aja ya. Semoga terbantu. Sampai jumpa lagi.